Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari sebuah media online yang bernama Cryptopolitan, teman-teman. Kita tahu bahwa hari ini terjadi perang dagang di antara Donald Trump melawan hampir 185 negara. Tetapi kalau kita kaji, ternyata ada dampak positifnya terhadap dunia kripto, teman-teman. Jadi perang tarif yang dilancarkan oleh Donald Trump itu ternyata sedikit banyak itu ada implikasi positifnya terhadap dunia kripto. Kita akan membahas ini. Jadi ini ada seorang analis yang bernama Arthur Hayes ini, teman-teman. Jadi Arthur ini mengatakan bahwa tarif yang diberlakukan oleh Donald Trump itu akan memutus korelasi antara Bitcoin terhadap Nasdaq, teman-teman. Jadi Arthur ini percaya bahwa Bitcoin akhirnya akan keluar dari hubungannya dengan Nasdaq. Jadi kalau kita lihat di sini ada kalimat bahwa pemegang Bitcoin atau para holder Bitcoin perlu belajar mencintai tarif. Mungkin kita akhirnya berhasil memutus korelasi dengan Nasdaq dan bisa beralih ke bentuk murni dari alarm asap likuiditas fiat, teman-teman. Jadi kalau kita yang belum tahu bahwa kalau kita yang bermain di dunia kripto itu pasti harus memantau saham, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa selama beberapa tahun terakhir Bitcoin itu telah melekat pada Nasdaq 100 bergerak serempak dengan raksasa teknologi. Namun pada hari Jumat kemarin, mata uang kripto tersebut naik 100% mendekati level 83.300, sementara Nasdaq 100 itu jatuh 2 hari berturut-turut, dan ini bukanlah pergeseran lambat, ini adalah pemutusan hubungan secara real time, teman-teman. Jadi semua dipicu oleh pengumuman tarif Trump pada hari Rabu malam. Jadi sebuah langkah yang sekarang menghancurkan pasar saham global, teman-teman. Jadi kalau kita yang bermain di dunia kripto, itu kalau teman-teman memantau dunia kripto, ini biasanya seirama dengan pasar saham, teman-teman. Ini sebentar saya rubah dulu ke dolar. Jadi biasanya kalau teman-teman yang beberapa tahun belakangan sebelum terjadinya Donald Trump memasang perang tarif itu biasanya kalau kita melihat di sini, jadi teman-teman sebelum entry di market kripto itu biasanya akan memantau SP500 Index. Jadi SP500 adalah 500 perusahaan terbesar yang ada di Amerika Serikat. Jadi ini adalah SP500, ini menggambarkan situasi saham. Jadi kalau misalkan saham ini amblas seperti ini biasanya tidak lama kemudian market kripto akan amblas, teman-teman. Jadi biasanya kalau kita bermain di dunia kripto, kita akan pantau SP500 karena dunia kripto itu tidak bisa dipisahkan dengan dunia saham, teman-teman. Kemudian biasanya sebelum kita entry di dunia kripto, kita lihat juga di Nasdaq 100, teman-teman. Jadi kalau Nasdaq 100 ini adalah 100 perusahaan terbesar Amerika yang ada di Nasdaq. Kalau ini amblas harga seperti ini, biasanya orang cenderung tidak akan entry di kripto, tidak akan melakukan pembelian di kripto, teman-teman. Nah, namun kalau misalkan Nasdaq 100 ini bergerak naik, artinya trennya tren bullish, dan di SP500 indeks ini juga bergerak naik, tren bullish, nah itu baru kita akan biasanya market kripto akan mengikuti pergerakan tren bullish, teman-teman. Jadi naik turunnya market kripto ini sangat dipengaruhi oleh naik turunnya SP500 dan Nasdaq 100, teman-teman. Tetapi ada fenomena menarik bahwa ternyata perang tarif
yang dilancarkan oleh Donald Trump terhadap 185 negara itu ternyata memutus hubungan antara Nasdaq 100, SP500 dengan market Bitcoin, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, setelah perang tarif dilancarkan, ini Nasdaq 500, SP500 ini 3 hari berturut-turut mengalami amblas, teman-teman. Ini grafik time frame hari. Kemudian kita lihat juga di Nasdaq 100 juga amblas, teman-teman, 3 hari berturut-turut. Tetapi kalau kita lihat di harga Bitcoin, ini malah 2 hari terakhir, 2 hari sebelumnya naik, kemudian ini turunnya tidak seberapa, teman-teman. Jadi menurut saya ini ternyata ada dampak positifnya juga kalau Donald Trump itu melakukan perang tarif. Ternyata banyak orang mungkin mencari safe haven atau mencari jalan keluar karena dunia saham hancur lebur. Kelihatannya banyak orang melarikan asetnya ke Bitcoin, teman-teman. Jadi ini adalah sebenarnya sebuah sinyal positif untuk market kripto. Jadi kalau misalkan banyak orang yang tidak percaya dengan saham, kemudian melarikan uangnya supaya tidak hancur ke dunia kripto, itu akan berdampak positif terhadap dunia kripto, teman-teman. Otomatis likuiditas akan masuk, uang besar akan masuk, dan koin-koin yang ada di market kripto ini akan mengalami kenaikan signifikan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, pada saat Nasdaq ini 100 mengalami kehancuran, dari 100 perusahaan atau 100 saham yang ada dimiliki oleh 100 perusahaan terbesar di Amerika Serikat mengalami penurunan, kita melihat untuk market kripto ini cenderung positif, teman-teman. Jadi ini fluktuasinya wajar saja, bahkan kita lihat Bitcoin cuma 0,1% koreksinya, kemudian Ethereum juga 0,29%, bahkan XRP kalau kita lihat mengalami kenaikan sebesar 1,26%, teman-teman. Jadi turunnya market kripto, koin-koin ini tidak terlalu parah, tidak separah yang dialami oleh dunia saham, teman-teman. Jadi ini menurut saya adalah sebuah sinyal positif. Kemudian sekarang kita melihat untuk Bitcoin ini juga penurunannya tidak seperti yang terjadi di Nasdaq atau di SP500, teman-teman. Jadi kalau menurut saya melihat dari kesimpulan analis dari Arthur Hayes ini, bahwa di satu sisi memang tarif dari Donald Trump ini menghancurkan dunia saham, tetapi ternyata kalau menurut saya ada dampak positifnya bahwa ini memutus mata rantai ketergantungan Bitcoin dengan dunia saham atau korelasi Bitcoin dengan Nasdaq, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada hari ini? Nah, kalau ini pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya adalah kalau untuk Bitcoin, teman-teman, itu khusus Bitcoin, menurut saya kapanpun saatnya adalah saat yang tepat untuk membeli Bitcoin, karena Bitcoin tidak seperti altcoin. Jadi Bitcoin ini memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk membeli Bitcoin, jawabannya adalah setiap saat adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Bitcoin. Oke, teman-teman, tetap lakukan dior dan investigasi secara mandiri sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi di dunia kripto. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.